Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang Allah tabaraka wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, dan kita sadari bahwasanya nikmat yang paling besar yang ada dalam kehidupan kita adalah nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, dan jauh lebih besar dari nikmat keimanan itu adalah nikmat istiqamah di atasnya hingga akhir hayat. Maka kita memohon kepada Allah kemudahan darinya agar kita senantiasa istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya keyakinan. Para hadirin yang Allah tabaraka wa taala muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab milik siapa? Milik Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang berjudul Bahjah Qulubil Abrar. Bahjah Qulub Al-Abrar. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis ke-8. Kita belum tuntas menyelesaikan hadis ke-8. Kemarin qaddarullah wa ma syaa fa'al, kita belum pernah sekalipun bertemu pada saat Ramadan ya. Qaddarullah, ada berbagai macam sebab akhirnya kita tidak berjumpa untuk melanjutkan pembahasan hadis ke-8. Maka kita kembali membahas hadis ke-8. Kita bacakan hadisnya lebih dahulu. Kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa Allah, fa idza balaghahu falyasta'iz billahi waliyantahi, wa fi lafdhin falyaqul amantu billahi wa rusulih, muttafaqun alaih. Wa fi lafdh la yazalun nasu yatasaaluna hatta yaqulun man khalaqallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian seraya berkata, siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu, hingga ia berkata, siapa yang menciptakan Allah. Apabila telah sampai seperti itu, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala dan kemudian menghentikannya. Dalam lafaz yang lain, maka katakanlah amantu billahi wa rusulih, atau artinya aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah bersabda, manusia akan senantiasa bertanya-tanya hingga mereka mengatakan, siapakah yang menciptakan Allah?
Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tahapan pertama dalam menangkis pertanyaan atau syubhat berbahaya atau waswas syaitaniyah ini yang ada di dalam jiwa manusia. Ini yang dikatakan oleh beliau penulis dalam halaman 26. Di pertengahannya kata beliau, dalam hadis ini Nabi SAW telah memberi petunjuk untuk menangkis pertanyaan berbahaya ini dengan 3 tahapan, dengan 3 cara. Yang pertama apa? Berhenti. Yang kedua, berlindung dari setan atau bahasa Arabnya adalah isti'adah. Kemudian yang ketiga adalah dengan keimanan, dengan mempertebal keimanan. Dalilnya kata Nabi SAW, fa'idha balaghahu, ketika sampai dia pada titik pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah, kata Nabi, falyasta'idz billahi wal yantahi. Dia segera isti'adzah, lalu kemudian dia sudahi pertanyaan tersebut, kemudian dia ucapkan amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah. Dan tahapan yang pertama yaitu diam dan berhenti memikirkannya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita telah membahas yang nomor pertama, cara yang pertama yaitu pada paragraf adapun dengan berhenti memikirkannya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena Allah telah menjadikan pikiran dan akal manusia memiliki jangkauan tertentu, batasan-batasan tertentu. Tidak bisa dia melampaui batasan tersebut. Akal manusia tidak bisa memahami perkara-perkara yang gaib. Akal manusia tidak mampu melihat jin misalkan, apalagi melihat malaikat-malaikat Allah misalkan, apalagi melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita diisyaratkan oleh Nabi SAW untuk segera diam dan berhenti, tidak melanjutkan was-was yang ada di dalam hati kita. Ini yang pertama kemarin. Cara pertama kemarin adalah segera berhenti. Ini telah kita jelaskan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 42. Ini ayat yang luar biasa. Apa kata Allah? Wa anna ila rabbikal muntaha. Apa artinya? Dan bahwasanya kepada Allah lah segala kesudahan sesuatu atau kesudahan segala sesuatu. Semua hal berakhir kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita memahami firman Allah wa anna ila rabbikal muntaha? Apa artinya? Wa anna ila rabbikal muntaha, segala sesuatu berakhir kepada Allah. Contohnya adalah segala keputusan yang dibuat oleh manusia, keputusan apapun dan siapapun dia, mau dia rakyat biasa maupun dia presiden, raja diraja misalkan di dunia ini, ketika dia memutuskan sesuatu, ujung-ujungnya seluruh keputusan itu tidak akan terlaksana, tidak akan terjadi kecuali atas keputusan dan takdir yang telah Allah tetapkan. Makanya kata Allah, lahul khalqu wal amru. Apa artinya? Milik Allah lah segala al-khalqu penciptaan, dan milik Allah lah segala urusan dan keputusan. Segala kehendak, segala cita-cita yang ingin kita capai di masa depan, kita ingin beli mobil, kita ingin ganti mobil, kita ingin beli tanah di lokasi ini, di lokasi itu yang strategis. Kita ingin membangun rumah kedua, rumah ketiga. Kita ingin dan itu. Semua kehendak ini akan kembali kepada kehendak Allah. Tidak akan mungkin terlaksana kecuali selaras dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kehendak kalian tidak akan berjalan kecuali selaras dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Orang yang kaya, yang memiliki harta yang luar biasa, maka kekayaan itu semuanya akan kembali kepada Allah. Milik siapa? Milik dia kah? Tidak, milik Allah tabaraka wa ta'ala.
Makanya kata Allah ketika memerintahkan orang kaya untuk berzakat dalam surat An-Nur, kata Allah, wa atuhum min malillah. Berikan kepada orang miskin, berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu min malillah, harta milik Allah, harta yang dimiliki oleh orang kaya. Seberapa kayanya dia sekalipun, maka harta itu adalah harta titipan. Apa bukti harta itu adalah titipan? Ketika Allah berkehendak untuk mengambil harta tersebut, maka Allah ambil tanpa perlu izin orang yang memilikinya. Pada hakikatnya dia tidak memilikinya, dan di hari kiamat dia akan dimintai hisab, dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang ada dalam genggamannya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Ini membuktikan bahwasanya wa anna ila rabbikal muntaha. Apa arti wa anna ila rabbikal muntaha? Segala sesuatu berkesudahan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk penciptaan. Tadi dalilnya kita sebutkan, lahul khalqu wal amru. Milik Allah seluruh penciptaan dan milik Allah seluruh keputusan, seluruh urusan. Apa maknanya? Ketika ada pertanyaan tentang siapa yang menciptakan gelas misalkan. Siapa yang menciptakan gelas? Maka kita jawab manusia. Lalu siapa yang menciptakan manusia? Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang menciptakan langit? Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan lanjutan. Ada bisikan-bisikan setan dalam hati kita yang mengatakan, lalu siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Ketika ada pertanyaan semacam itu, kita ingat firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Selesai. Maka kita katakan tidak ada yang menciptakan Allah, dan Allah adalah al-awwal, Allah adalah al-akhir. Ini dua nama milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita tanya kembali, apa makna al-awwal dan apa makna al-akhir? Apa arti al-awwal? Dia adalah Allah. Dalam surat Al-Hadid kita katakan huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia adalah Allah yang al-awwal. Apa arti al-awwal? Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah al-awwal. Apa maknanya? Nabi berkata ketika beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ya Allah, antal awwal, engkau adalah al-awwal, zat yang awal. Ini arti al-awwal, engkau adalah zat yang awal. Apa maknanya? Falaisa qablaka syai', tidak ada sebelummu segala sesuatu. Tidak ada sebelumnya arsy, tidak ada sebelumnya langit, tidak ada sebelumnya bumi, tidak ada sebelumnya kursi Allah Azza wa Jalla. Yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah ada dari ketiadaan? Jawabannya enggak. Allah dia adalah al-awwal. Ini sebagai bentuk bantahan. Kita katakan antal awwal, engkau adalah al-awwal. Apa arti al-awwal? Alladzi laisa qablahu syai', yang tidak ada sebelumnya segala sesuatu. Wa antal akhir, dan engkau ya Allah adalah al-akhir. Apa arti al-akhir? Falaisa ba'daka syai', tidak ada satupun sesudahmu ya Allah. Artinya tidak ada, Allah tidak akan pernah tiada. Allah tidak akan pernah mati. Dia adalah Allah al-hayyu al-qayyum, zat yang maha hidup. Dia adalah al-akhir, yang tidak ada satupun sesudah Allah Azza wa Jalla. Lalu kalau kita membahas lebih lanjut tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla atau sifat-sifat milik Allah Azza wa Jalla, mungkin cocok untuk kita tanyakan kembali agar menepis syubhat yang terkadang ada dalam diri kita tentang bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah ketika memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada muncul pertanyaan syubhat. Misalkan ada pertanyaan yang mengatakan Allah, kita meyakini Allah fis sama. Apa arti fis sama? Allah ala wartafa, Allah istawa, Allah di atas arsy-Nya, Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu di manakah Allah ketika Allah belum menciptakan arsy-Nya?
Ini ada pertanyaan semacam ini. Pernah nggak kita bertanya dengan pertanyaan semacam ini? Hah? Mungkin pernah. Di manakah Allah sebelum Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan arsy Allah Azza wa Jalla? Di mana? Pertanyaan ini dahulu pernah ditanyakan oleh Rasulullah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah, di manakah Allah sebelum Allah menciptakan segala-galanya?" Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana fi ama." Allah tabaraka wa taala dahulu ada pada ama. Ama itu sahab. Ama itu awan ya. Beda antara langit dan awan. Allah ada di atas awan. Ma tahtahu hawa wa ma fauqahu hawa. Di atasnya kehampaan dan di bawahnya ada kehampaan. Lalu kemudian Allah menciptakan arasnya dan arasnya ada di atas air. Air di sini, lautan di sini bukan lautan dunia, lautan di sini lautan di atas langit sana. Dan arasnya Allah ada di atas air, lautan di atas langit sana. Dan ini selaras dengan firman Allah tabaraka wa taala surat Al-Baqarah ayat 210. Kata Allah tabaraka wa taala, "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah." Kata Allah tabaraka wa taala, sampai kapan mereka orang-orang kafir? Sampai kapan mereka orang-orang musyrik? Sampai kapan mereka orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah mau taubat? Apakah sampai yanzurun, sampai mereka menunggu, menunda-nunda sampai datangnya Allah tabaraka wa taala dan malaikat fi dhulalin minal ghamam. Fi dhulal minal ghamam maksudnya adalah bersamaan dengan dhulal minal ghamam. Dhulal itu apa? Naungan dari langit, naungan dari awan. Mohon maaf, naungan dari awan maksudnya adalah hari kiamat. Kata Allah, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Allah datang, malaikat datang, saffan saffa, bersof. Kapan? Pada hari kiamat. Bagaimana datangnya Allah tabaraka wa taala? Allah kasih tahu kita. Kedatangan Allah bersamaan dengan naungan dari awan pada hari kiamat. Dan Allah dahulu ada sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan arasnya, dan Allah di atas ama. Apa ama tadi? Naungan. Kemudian ketika ditanya lagi, di manakah Allah sebelum adanya ama? Apa ama tadi? Apa? Awan. Di manakah Allah sebelum adanya awan? Ya, berhenti, selesai. Diam. Berhenti dari bertanya-tanya. Karena ini adalah syubhat syaitaniyah. Ini adalah pertanyaan syubhat yang dilontarkan oleh setan dari kalangan jin yang bercokol dalam hati manusia. Selesai. Atau bahasa lainnya ya, tidak usah dihiraukan. Tidak usah dihiraukan. Mungkin ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita selesai, kita tangkis dengan diam. Karena ketika was-was semacam ini dalam bab apapun, dalam bab ibadah, dalam bab akidah, kemudian kita ikuti was-wasnya, maka kita seperti mengikuti khutuwat syaitan. Apa khutuwat syaitan? Langkah-langkah kesesatan setan. Setan tujuannya ingin menyesatkan kita dalam ibadah dan dalam akidah. Kalau tidak bisa akidah, ingin menyesatkan kita dalam ibadah. Kalau tidak bisa ibadah, ingin menyesatkan kita dalam muamalah. Terkadang ada pertanyaan, ya pertanyaan bodoh ya dalam diri kita. Ini kita yakin berasal dari was-was setan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah akan dihindarkan dari was-was setan. Dalam surat Al-Falaq, min syarril waswasil khannas. Sudah kita jelaskan apa itu khannas ya. Apa khannas? Apa khannas? Lupa sudah. Apa khannas? Jin yang kabur dari doa-doa manusia, dia kabur. Min syarril waswasil khannas. Ketika azan memanggil, jin kemana? Setan dari kalangan jin kabur. Apa pernah kita bahasakan, terkentut-kentut sampai menjauh puluhan kilometer ya. Kemarin kita bayangkan mungkin dari Solo perginya ke Tawangmangu dia, saking takutnya dengan zikir. Ini adalah khannas. Kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari al-khannas. Kadang ada bisikan, seorang bertanya kepada syekh,
kepada Syekh Muhammad Hisham At-Tahiri, Syekh yang kemarin datang ke pondok. Beliau ditanya tentang seorang yang sholat, lalu kemudian ketika sujud, dia ada was-was muncul dalam dirinya, was-was untuk menalak istrinya. Dia bertanya kepada Syekh, apakah jatuh talak atau belum? Ya, kata Syekh, tidak jatuh talak. Kenapa? Karena anta majnun. Tahu majnun? Ya, ente orang gila. Harusnya ketika sujud itu berpikir tentang Allah, berucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Alih-alih dia berdoa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia malah berkata, apakah saya talak istri saya ini majnun. Ya, orang kalau majnun hilang akal, apakah perkataannya dianggap? Jawabannya tidak dianggap. Kadang ada semacam itu dalam bab muamalah, dalam bab ibadah. Misalkan seorang sudah berwudu, lalu kemudian ada was-was muncul, keluar sesuatu seakan-akan keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, keluar angin, keluar air. Dia tidak begitu yakin, tapi seakan-akan ada. Boleh nggak diikuti? Kalau kita ikuti maka kita jatuh pada dosa, pada khutuwat setan. Tidak boleh. Segera kita diam, tidak usah diikuti. Mungkin bahasa gaulnya kita katakan EGP Emang gue pikirin. Tidak usah dianggap. Ya, hinakan setan, dan tujuan kita belajar adalah untuk menghinakan setan. Makanya seorang ketika sujud sahwi, meskipun dia tidak melakukan kesalahan, hanya ragu. Ternyata dia yang benar. Dia ragu jumlah rakaatnya 4kah atau 3. Kemudian dia yakinkan diri dia sudah 4 rakaat. Salat Isya misalkan, sudah 4 rakaat. Tidak ada yang salah, hanya muncul keraguan. Tapi tetap ketika di akhir dia sujud sahwi. Untuk apa? Targhiman li syaitan, untuk menghinakan setan. Yaitu dengan perkataan diantaranya, apa tadi? Emang gue pikirin, tidak usah pedulikan, hinakan setan dengan cara-cara kita. Maka ini tidak boleh kita ikuti. Ini tahapan yang pertama adalah dengan diam dan tidak melanjutkan. Berhenti dari memikirkan perkataan-perkataan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengandung syubhat. Kemudian tahapan yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, cara yang kedua adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena pertanyaan tersebut merupakan salah satu dari bentuk bisikan setan yang dilontarkan ke dalam hati-hati manusia agar mereka ragu terhadap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, apabila seseorang hamba mendapati hal seperti itu, hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini Allah firmankan dalam surat Fussilat. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau ada godaan kita dapati dalam jiwa kita, godaan datangnya dari setan terhadap segala sesuatu, dalam bab ibadah tadi kita katakan atau dalam bab akidah, ada godaan nazghun. Apa kata Allah? Fasta'idz billah. Kita sadar godaan ini tidak datang dari tidak datang tanpa ada asalnya, tanpa ada sebabnya. Tapi ini datangnya dari setan. Maka kita segera meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Kemudian kata Allah, fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ketika kita isti'adzah kepada Allah, kata Syekh di sini, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dengan jujur. Ini dalam bab doa. Dan dalam bab doa, seorang ketika berdoa kepada Allah, dia harus selaras. Atau bahasa lainnya jujur antara lisan dengan hatinya. Dia ucapkan apa, hatinya berkata apa. Karena banyak di antara kaum muslimin ketika berdoa tidak jujur. Dia ucapkan apa, hatinya pergi kemana. Dia tidak sadar di dalam doanya. Dia meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi hatinya berpikir tentang pekerjaannya di rumah. Hatinya berpikir tentang anaknya yang lagi sakit, istrinya di rumah. Ini enggak fokus. Yang seperti ini doanya akan sulit diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doa dari hati yang sadar, hati yang jujur ya, hati yang jujur, selaras antara lisan dengan hati.
Karena banyak orang ketika berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia tahu artinya, lisannya mengucapkan itu tapi hatinya entah kemana. Dan itu diantara godaan setan yang lain. Maka ketika doanya ini diucapkan dengan jujur dan kuat, tekad yang kuat, Allah akan melindunginya dan akan mengusir setan darinya serta melemahkan bisikan setan yang batil. Dan kita harus yakini hal ini. Dalam bab apapun ya, dalam bab ibadah misalkan, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, setan ya Rasulullah menghalangi antara diriku dengan sholatku. Artinya dia sholat, pikirannya entah kemana. Dia sholat sudah persiapan seluruhnya, pakaian yang dia kenakan bagus, kemudian dia pakai wangian, sholat di masjid yang ber-AC misalkan, tapi tidak bisa khusyuk. Ada setan yang menghalangi antara dirinya dengan hatinya, dengan bacaan sholatnya. Maka kata Nabi SAW, Zata syaitanun yuqalu lahu khinzab atau khanzab. Itu setan yang namanya adalah setan khanzab atau khinzab. Maka ketika ada faida anta hasastahu, kata Nabi SAW, kalau kamu merasakan kedatangan setan khinzab atau khanzab tadi, nah ini yang tadi kita katakan khanzab, maka kata Nabi, ta'awwadz billah, segera isti'adzah kepada Allah. Kemudian watful an yasarika thalatha, lalu kemudian bertafallah ke sisi kirimu 3 kali. Tafal itu meludah ringan ya, meludah ringan, yang keluar bukan air, yang keluar angin ya. Meludah 3 kali seperti itu. Kemudian dia isti'adzah, kemudian meludah 3 kali. Maka kemudian sahabat itu mengatakan, fa'altu dzalik, aku lakukan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka Allah benar-benar menghapuskan was-was dalam diriku. Fa'adhaballahu azza wa jalla anni, hilang seluruh was-was. Maka benar-benar ketika ada pertanyaan seperti ini, terlontar pertanyaan syubhat tentang bab ibadah maupun tentang bab akidah. Siapakah yang menciptakan Allah? Atau tadi pertanyaan, ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi, di manakah Allah? Ketika Allah belum menciptakan arsy, di manakah Allah? Kemudian ada pertanyaan, ajakan untuk menggambarkan bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana betisnya Allah, bagaimana kakinya Allah. Maka kita langsung, pertama apa? Diam, tidak melanjutkan. Yang kedua, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Selaras dengan ayat tadi, fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka di antara cara isti'adzah ada 2 ya. Yang pertama adalah cara umumnya kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang paling afdal adalah kita ucapkan a'udzubillah as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ada lanjutannya lagi, min hamazatihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini edisi apa? Isti'adzah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isya kah? 3 menit. Cepat sekali ya. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah kita diam tidak melanjutkan, lalu kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian cara yang ketiga adalah menangkisnya dengan sesuatu yang berlawanan dengannya, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasulnya telah mengabarkan bahwa Allah itu adalah Al-Awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Allah itu Esa dan satu-satunya zat yang menciptakan makhluk-makhluk yang terdahulu dan yang akan datang. Nah ini untuk mengkonter bisikan-bisikan tersebut, tahapan yang ketiga adalah dengan mempertebal keimanan. Dengan cara apa? Melafazkan. Tidak hanya disimpan dari dalam hati. Kita perlu melafazkan sesuatu. Makanya di antara faidah kenapa kita selalu mengulangi lafaz-lafaz zikir-zikir syar'i seperti kata-kata la ilaha illallah. Kita sudah muslim, tapi kenapa kita terus diajarkan, dianjurkan, diwajibkan
untuk terus mengucap la ilaha illallah dalam azan kita, kemudian syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena iman ini terkadang terkikis sedikit demi sedikit. Maka memperbaruinya adalah dengan ucapan hati. Cukup? Enggak, harus dengan ucapan lisan agar selaras dengan hati. Yang didengar dengan telinga kita. Karena lidah kita, telinga kita ini sinkron dengan hati kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar itu masuk sedikit demi sedikit. Kita sadar atau tidak sadar ke dalam hati. Makanya orang yang sering bergaul dengan orang liberal, dia jadi liberal. Orang ketika sering bergaul dengan ahli bid'ah dalam bab asma dan sifat, orang-orang mujassimah, orang-orang mu'tazilah, dia suatu saat akan menjadi mu'tazilah, dia suatu saat akan menjadi jahmiyah. Karena apa yang dia dengar itu masuk ke dalam hati dia. Dan ketika dia terus-menerus belajar tentang tauhid, menjauh dari syirik, berteman dengan sahabat-sahabat ikhwan salafiyin, maka dia akan terus kokoh di atas manhaj yang benar. Setiap kali disebutkan kalimat la ilaha illallah, apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang layak disembah selain daripada Allah. Lisannya mengucapkan, telinganya mendengar, maka hatinya akan semakin kuat di atas tauhid, di atas keimanan. Mudah bagi dia di akhir hayat insyaallah taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi, man asha ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya di atas la ilaha illallah, matinya pun di atas la ilaha illallah. Maka caranya adalah dengan melafazkan. Dia ucapkan dengan suara yang didengar oleh telinganya. Dia ucapkan apa? Apa yang dia ucapkan? Hadisnya, lihat hadisnya. Apa yang dia ucapkan? Apa? Lihat dulu. Ini sinkron lidah, telinga, mata juga. Apa? Amantu billah wa rusuli. Atau amantu billah wa rasuli. Di situ jamak atau mufrad? Rasul atau rusul? Rusul. Dan seluruh utusan Allah. Aku beriman kepada Allah dan semua rasul-rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sabda Nabi yang lain, fa idza qalu dzalik, kalau ada bisikan-bisikan jahat seperti itu, setelah kita diam, setelah kita a'udzubillah minasyaitonir rajim, kemudian kita dianjurkan untuk berkata qulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada di buku. Kalau tulis saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahad. Ucapkan Allahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Allahu ahad, bedanya Al-Ikhlas kan qul. Qul apa artinya? Ucapkan Allahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tsumma liyatful an yasari thalatha. Sama. Dalam bab apapun, dalam bab ibadah dia meludah ke sebelah kiri. Dalam bab akidah dia meludah sebelah kiri setelah dia ucapkan Allahu, apa doanya? Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ludah. Dia ludah sebelah kiri. Karena biasa di kiri ini adalah setan, tidak sebelah kanan, karena sebelah kanan malaikat. Tidak ke depan, karena di hadapan apalagi ketika sholat ada Allah Azza wa Jalla. Tidak dia meludah ke arah depan, ada wajah Allah Azza wa Jalla. Azan dulu, fadhal azan dulu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, keimanan yang benar, keimanan yang jujur. Apa arti jujur tadi? Selaras antara lisan dengan hati, dan yakin akan melawan seluruh hal yang berlawanan dengannya, seperti syubhat-syubhat yang menafikan keimanan. Kebenaran akan menolak kebatilan. Begitu pula keyakinan akan mengalahkan keraguan. Ketiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menghancurkan, ini kurang N ya. Menghancurkan syubhat ini yang senantiasa dilontarkan golongan orang-orang yang mengingkari Allah. Mereka melontarkan syubhat tersebut dengan ungkapan yang bermacam-macam. Maka hal tersebut dilawan dengan 3 cara. Apa 3 cara tadi? Yang pertama diam, yang kedua isti'adzah kepada Allah dari seluruh setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Mana yang lebih bahaya? Jin atau manusia? Manusia. Kalau setan dari kalangan jin, insya Allah kita sudah dewasa ya.
Kalau anak-anak mungkin masih dibayangi rasa takut, dibayangi hantu macam-macam. Tapi kalau udah dewasa masa masih takut? Enggak lah, kita sudah belajar, enggak ada namanya setan hayalan seperti itu, enggak ada. Yang lebih menakutkan adalah setan dari kalangan manusia. Mana yang lebih menyeramkan? Serigala berburu serigala atau serigala berburu domba? Serigala berburu domba, setan tapi perawakannya kiai, ustadz, gus misalkan, pakai surban, pakai kopiah, pakai pakaian syar'i. Nah, ini yang lebih berbahaya, apalagi gelarnya luar biasa, gelarnya sudah doktor atau profesor. Maka ketika dia mengucapkan, melontarkan suatu pemikiran syubhat, banyak di antara kaum muslimin yang terseret oleh syubhat, arus syubhat tersebut. Maka kita minta isti'adzah kepada Allah dari orang-orang atau setan dari kalangan manusia-manusia yang suka melontarkan syubhat. Dan syubhat ini jangan kita kira hanya 1-2 saja. Syubhat ini banyak sekali. Bukan hanya yang digambarkan oleh Nabi SAW. Man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, man khalaqallah. Bukan hanya itu. Bukan hanya siapa yang menciptakan Allah. Ada syubhat yang lain dalam bab asma dan sifat terutama. Dalam bab asma wa sifat, bagaimana tangannya Allah Azza wa Jalla, bagaimana wajahnya Allah Azza wa Jalla, ini syubhat yang dilontarkan oleh ahli bid'ah yang terkadang banyak menyeret kaum muslimin. Maka kita segera isti'adzah kepada Allah dari setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Kata beliau, maka hal tersebut dilawan dengan berhenti sehingga akan memutus rantai kebatilan. Kemudian yang kedua, dan dengan meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang melontarkan syubhat ini, serta dengan yang ketiga, dengan mempertebal keimanan yang benar sehingga akan melawan segala kebatilan yang bertentangan dengannya. Kita datangkan keimanan, maka dengan datangnya keimanan tersebut zahaqal batil wa ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika kita datangkan yang hak, yang hak? Keimanan, dan keimanan yang hak datangnya dari ilmu yang benar. Dari ilmu yang benar kita datangkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadits Nabi SAW, maka akan batal seluruh kebatilan. Alhamdulillah. Kata beliau, dengan berhenti maka memutus kejelekan secara langsung. Dengan meminta perlindungan maka memutus sebab yang mendorong kepada kejelekan, setan dari kalangan jin manusia. Dan dengan keimanan berarti berlindung dan berpegang teguh dengan keyakinan yang benar sehingga dapat melawan segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Maka 3 tahapan ini akan selain membantah syubhat, setelah itu akan mempertebal keimanan. Setelah itu akan mempertebal. Artinya ketika syubhat ini datang kedua kalinya, ketiga kalinya, apakah kita akan tertipu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena syubhat semacam ini sudah terbantahkan dengan sendirinya. Maka hadis ini atau tahapan yang ketiga, anjuran untuk mempertebal keimanan, ini mengajarkan kepada kita bahwa kadang hati manusia itu mudah sekali disisipi syubhat. Hati manusia mudah sekali untuk dimasuki syubhat. Kapan? Ketika hati kita kosong. Ketika hati kita kosong dari zikir, ketika hati kita kosong dari ilmu. Orang yang jahil, orang yang tidak mengenal siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang malas hadir kajian, orang yang apalagi setelah orang yang malas hadir kajian, orang yang malas belajar, maksudnya belajar di rumah, belajar di tempat kajian, misalkan dia malas murajaah ilmunya, malas membaca, malas mendengar kajian, baik secara offline maupun online, maka orang seperti ini akan mudah terombang-ambing dalam kesesatan, akan mudah jatuh pada kesyirikan. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau katakan, al-qawlu 'ala Allah bila ilmin wasyirku mutalaziman. Orang yang berkata dengan jahil tentang Allah, dengan kebodohan tentang Allah dan syirik, itu berkaitan satu sama lain. Artinya orang yang bodoh mudah sekali melakukan kesyirikan. Orang akan berkata-kata, orang akan berkata dalam dirinya, akan disisipi syubhat dalam dirinya. Raja di dunia, ketika kita mau datang kepadanya, maka kita harus melalui perantara. Kalau tidak lewat perantara, nggak mungkin bisa. Sampai hari kiamat pun tidak akan ketemu.
Maka kemudian dalam benaknya demikian pula Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tanpa perantara maka tidak akan mungkin doa kita sampai kepada Allah. Maka butuh pada perantara. Ini mainnya logika. Keimanan tidak bisa dicapai dengan logika. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, orang bodoh adalah orang yang mudah sekali melakukan kesyirikan. Orang yang mudah sekali jatuh kepada jerat kesyirikan. Maka hadis ini mengajarkan kita untuk selalu belajar. Jangan jadikan hati kita ini kosong dari apa? Ilmu. Harus kita penuhi ilmu berkaitan dengan dalil Al-Quran, berkaitan dengan dalil dari hadis Nabi SAW. Selalu kita belajar, selalu kita mempertebal keimanan dengan ilmu. Kata beliau, 3 perkara ini merupakan kumpulan sebab-sebab yang dapat melawan setiap syubhat yang menentang keimanan. Oleh karena itu, sepantasnya bagi kita untuk menggunakan 3 metode ini dalam melawan hal-hal yang bertentangan dengan iman, seperti syubhat atau perkara yang semisalnya. Seorang hamba hendaknya melawan hal tersebut secara langsung dengan bukti-bukti yang menunjukkan akan kebatilannya, dan juga dengan menetapkan lawannya yaitu kebenaran yang tidak ada setelahnya itu kesesatan. Selain itu, dengan memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang melemparkan fitnah syubhat dan syahwat pada hati manusia untuk menggoyahkan keimanan mereka dan supaya mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Begitu pula dengan kesabaran dan dengan keyakinan. Apa maksud keyakinan? Keyakinan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu, dengan doa dan dengan ilmu. Sehingga seorang hamba akan memperoleh keselamatan dari fitnah syahwat dan syubhat. Wallahu wal muwaffiq al-hafidh. Allah Subhanahu wa taala adalah yang pemberi taufik, zat pemberi taufik dan zat yang maha menjaga hati-hati manusia. Maka hadirin yang Allah tabaraka wa taala muliakan, cara melawan syubhat kekufuran adalah dengan iman yang kuat, dengan keyakinan, dan keyakinan tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Dengan belajar. Mudahnya seorang ketika tidak tahu hakikat sesuatu, dia akan mudah dibodohi. Dia tidak tahu hakikat misalkan investasi emas misalkan, atau investasi apalah, investasi minyak misalkan, dia tidak tahu, dia tidak belajar. Dia tidak pernah bertanya sebelumnya, kemudian dia diajak investasi, akhirnya dia ditipu. Ini dalam hal dunia. Bagaimana dengan bab ibadah? Bagaimana dengan bab akidah? Orang tanpa ilmu akan mudah disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka lawan dari syubhat kekufuran adalah dengan ilmu yang benar. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk diantaranya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita dapati ahlu sunnah wal jamaah adalah manusia-manusia yang hatinya penuh dengan ilmu. Artinya hatinya penuh dengan keyakinan dan ketenangan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Allah maha besar secara zat dan secara kadar. Secara zat dan secara kemuliaan. Siapa yang kemuliaannya lebih besar daripada Allah? Tidak ada. Allahu Akbar. Siapa yang zatnya lebih besar dari Allah? Tidak ada. Sementara itu orang-orang ahli bid'ah wal furqah, mereka ragu-ragu. Ketika mereka mengucapkan Allahu Akbar, mereka tidak tahu apa hakikat dari ucapan mereka. Allahu Akbar ketika mereka serba salah. Maju salah, mundur salah. Ketika mereka ingin mengatakan Allah maha besar secara zat, oh ini mujassimah. Apa arti mujassimah? Nah, saya khawatir jatuh pada fitnatut tajsim. Nanti saya dikatakan mujassimah. Saya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makhluk punya jism, maka Allah pun punya jism. Ini salah, dia tidak berani maju. Mundur pun salah, dia ingin menolak sifat ini, tidak mau dikatakan mu'attilah. Apa mu'attilah? Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Lalu bagaimana keyakinan Allahu Akbar? Ya tidak tahu. Makanya Syekh Muhammad Sa'id Ruslan selalu mengatakan, di antara beliau pernah mengatakan dalam khutbah beliau katakan ahlu sunnah laisu fi hayrah. Ahlu sunnah sekalipun sedetik pun tidak pernah berada dalam
keraguan-raguan, tidak pernah. Ahlussunnah selalu yakin, dia katakan Allahu Akbar, maka Allah benar-benar maha besar secara zat dan secara kedudukan. Allah maha besar. Kemudian di sepertiga malam yang akhir, Ahlussunnah adalah orang-orang yang hatinya paling damai, paling tenang. Ketika dia beribadah kepada Allah di sepertiga malam, dia yakin Allah turun ke langit dunia. Sementara ahlul bid'ah, bagaimana keyakinan mereka? Apa yang turun? Malaikat Allah. Malaikat Allah. Apakah ada malaikat Allah yang berani mengatakan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun di sepertiga malam yang akhir ke langit dunia. Lalu Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Siapa yang mau minta, aku berikan permintaannya. Siapa yang mau istighfar, aku ampuni dia. Apakah malaikat Allah berani mengatakan itu menggantikan Allah? Malaikat Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang minta ampun kepadaku, malaikat. Ini keyakinan bid'ah, ini keyakinan rusak. Makanya hati mereka tidak tenang, makanya jarang ahlu bid'ah sholat. Malam kalau ada ahlu sunnah wal jamaah yang jarang sholat malam, nah ini bisa jadi hatinya kurang yakin dengan hadis yanzilu tabaraka wa ta'ala, yanzilu Rabbuna, turun Allah ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Sebagian mereka menakwil dan mengatakan yang turun adalah rahmat Allah. Mereka membatasi rahmat Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Bagaimana rahmat Allah setelah sepertiga malam yang akhir? Enggak ada. Nah, ini keyakinan mereka itu keyakinan yang sempit. Ahlussunnah wal jamaah hati mereka lapang luar biasa. Hati mereka damai luar biasa. Sepertiga malam yang akhir hati mereka menangis. Mata mereka mengeluarkan air mata. Dia berdoa kepada Allah karena yakin Allah turun ke langit dunia. Karena yakin Allah akan mengabulkan hajatnya. Karena yakin Allah tabarak dekat dengannya. Dia memohon kepada Allah. Dia menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Ahlussunnah. Dan puncaknya di hari kiamat, di hari akhirat, ketika Allah izinkan kita semua masuk surga insya Allah, maka Ahlussunnah wal jamaah akan mengharap satu nikmatan yang tidak didapat, satu kenikmatan yang paling indah di surga, yaitu melihat, memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. La tudamuna li ru'yati, yang kita tidak akan berdesak-desakan untuk memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ahlussunnah berkeyakinan wajah Allah Azza wa Jalla. Wajah Allah nanti akan kita lihat di surga kelak insya Allah. Sedangkan ahlu bid'ah, bagaimana mereka berkeyakinan memahami hadis Ahlussunnah, atau orang ketika masuk surga nikmat yang paling agung adalah memandang kepada wajah Allah. Bagaimana mereka memahami? Memandang kepada rahmat Allah, memandang kepada apa? Ahlu bid'ah. Makanya mereka, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, demikian pula perkataan guru Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan al-mu'attilatu ya'budu adaman wal musyabbihatu ya'budu sanaman. Orang-orang musyabbiha, orang-orang yang suka menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, pada hakikatnya mereka menyembah sonam. Apa sonam? Berhala. Yang mereka sembah berhala karena mereka selalu menyerupakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Adapun mu'attilah, orang-orang yang suka menolak sifat Allah, baik sifat zat maupun sifat fi'il, menyembah suatu yang tidak ada. Ya'budu adaman. Adapun Ahlussunnah menyembah Allah al-ahadus samad, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ini Ahlussunnah wal jamaah, dan ini akhir dari pembahasan kita. Maka selalu kita pahami hadis ini dengan baik. Setiap kali datang syubhat yang bercokol dalam hati kita, yang bertiup di dalam hati kita, dan syubhat itu khattafah, syubhat itu luar biasa. Maka ketika kita belajar dengan baik, terutama hadis ini, kita tahu cara menangkalnya. 3 cara. Yang pertama, diam dan tidak melanjutkan. Kedua, isti'adzah. Cukup isti'adzah. Tadi apa? Yatful ya. Apa yatful tadi? Meludah ke sebelah kiri 3 kali. Setelahnya yang ketiga, kita pertebal keimanan kita dengan ilmu. Kalau bisa bawakan dalil. Tadi apa dalilnya? Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dengan perkataan yang lantang kenceng ya. Suara kenceng. Mungkin teman kita kaget tiba-tiba kita Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid, enggak apa-apa, yang penting suaranya kedengaran. Karena lisan dan suara yang kedengaran dengan yang diucapkan dengan lisan, kedengaran dengan telinga, kemudian masuk ke dalam hati, itu akan memperkuat
keimanan. Allahu taala ala wa alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la